warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita untuk thalabul ilmi, yang mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Ibu suaranya rada entek. Ya enggak apa-apa, dengar ya Mas Yan ya. Baik. Sesuai yang diinfokan kepada saya, kita bahasnya syarah Bulughul Maram. Ya, jenengan pasti tidak asing lagi dengan istilah Bulughul Maram. Bulughul Maram itu salah satu kitab yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang berisi tentang hadis-hadis yang bernuansa fikih, ya, hadis-hadis yang bernuansa fikih. Beda dengan fikih sunnah yang ditulis oleh Syekh Syahid Sabiq, berbeda. Atau yang ditulis oleh Wahbah Az-Zuhaili, yaitu, jadi kita bahas langsung mengerucut di dalam hadisnya. Di dalam kitab ini dikumpulkan hadis-hadis yang berkenaan dengan masalah fikih. Masalah fikih, ya. Nah, dan kitab ini sudah banyak disyarahkan oleh para ulama, diantaranya Imam As-Sun'ani dengan kitabnya namanya Subulus Salam. Namanya Subulus Salam. Ya, kalau di Subulus Salam ada 2 jilid di situ. Nah, kita bahas yang ringan-ringan saja. Ya, kita syarahkan, kita kembangkan, dan otomatis kalau kita bicara tentang hadis-hadis bernuansa fikih seperti ini, otomatis nanti kita akan berbicara tentang perbedaan-perbedaan di antara para ulama madhab. Di Indonesia terutama dikenal dengan madhab-madhab tertentu. Yang di Indonesia terutama madhab Imam Asy-Syafi'i. Mungkin bagi jenengan yang terbiasa dengan kebiasaan yang ada di masyarakat, ya, kebiasaan wudunya, kebiasaan tentang masalah airnya. Kalau kita nanti bicara tentang syarah Bulughul Maram, nanti mungkin akan ada muncul kekagetan-kekagetan. Loh kok ngene, kok ngono, biasanya ngene, saiki kok ngono.
Nanti akan muncul begitu, yaitu efek samping. Ya, efek samping. Ya, kalau kita itu bicara fikih yang lintasnya lintas madhab, itu begitu efek sampingnya. Pamannya biasanya wudhunya itu harus sukanya pakai 2 kula, sekarang kok nggak pakai 2 kula, gimana maksudnya? Yang tadinya itu sholatnya pakai kunut, kok ada pembicaraan tentang tidak pakai kunut. Itu nanti kalau kita bicara fikih lintas madhab itu seperti itu nanti. Ya otomatis nanti akan ada pembicaraan fikih ikhtilaf. Ya, fikih ikhtilaf, fikih tentang perbedaan-perbedaan di kalangan para ulama. Nanti pengembangannya saya kembangkan dengan kitab-kitab yang lain. Karena kalau kita itu merujuk pada konteks fikih semacam ini, kalau tidak dilandasi dengan literasi yang lain, ya dengan kitab-kitab yang lain, nanti akhirnya jadi kaku. Nanti yang saya ambil prinsip sesuai yang paling dekat dengan Al-Quran dan Sunnah dan pengamalan Rasulullah para sahabat. Ya, maka begini nanti Ibu, A dan B berbeda. Si A menggunakan dalil-dalil yang kuat, sementara si B pakai dalil-dalil yang lemah. Maka otomatis nanti yang saya tekankan adalah dalil-dalil yang kuat. Atau si A pakai dalil, si B tidak pakai dalil, maka otomatis saya tekankan yang pakai dalil. Maka kalau bicara tentang syarah Bulughul Maram seperti ini, lepaskan semua benderanya. Kita bicara tanpa bendera sama sekali. Jenengan yang terbiasa di Muhammadiyah, lepaskan Muhammadiyahnya dulu. Jenengan yang biasa di NU, lepaskan NU-nya dulu. Biasa jenengan yang di Al-Irsyad, DDI dan sebagainya, lepaskan dulu. Kita bicara tentang fikih berkenaan dengan masalah dalil. Sepakat nggih. Dan nanti jenengan jangan bingung-bingung. Pak iki kok ngene, iki kok ngono, aku milih sing ndi. Nanti akan muncul begitu. Kemarin ada salah satu imam yang biasa ngimami itu tanya, Ustadz ini kok begini, saya kadang-kadang jadi bingung loh. Terus saya bingung ini, yang membuat bingung itu ya keilmuannya yang belum memadai. Itu saya. Sing paling penak supaya tidak bingung, pilihlah yang dekat dilakukan Nabi dan para sahabat. Ngono wae. Contoh, kalau umpamanya pendapat A mengatakan pakai 23, yang pendapat B mengatakan yang pakai 11. Ya, di situ kan sama-sama ada dalil. Pada zamannya Nabi, pada zaman Abu Bakar As-Siddiq itu 11. Pada zamannya Umar bin Khattab ada hadis mauquf yang 23. Nah, nanti kita akan belajar hadis yang marfu sama mauquf mana yang didahulukan. Maka berarti kalau sudah ketemu seperti ini, lebih cenderung yang 11. Karena antara Rasulullah dan para sahabat lebih kuat Rasulullah. Atau terawihnya umpamanya ini pakainya 443, yang ini 223, maka pilih yang mana? Pilih yang 223 karena ada riwayat dari Nabi sholatul lail masna. Jadi begitu nanti akan saya arahkan ke sana supaya tidak bingung. Ambil yang lebih dekat dengan yang dilakukan oleh Nabi dalam posisinya seperti itu, tapi kita punya akhlak untuk menghargai orang yang berbeda. Itu nanti yang itu ya, memang kalau kita belajar fikih ikhtilaf itu akan begitu. Baik ya, lanjut ya Bu. Baik, kalau Bulughul Maram itu seperti yang jenengan lihat itu, bahasanya seperti itu. Paling pertama bahasanya toharoh,
Setelah bahas toharoh, masalah apa, masalah apa, masalah apa, masalah apa, begitu dibahas di situ. Nah, itu masalah air dibahas sendiri, masalah wadah air dibahas sendiri, masalah wudhu nanti dibahas sendiri terus sampai ke bawah. Ya, ini lebih detail daripada fikih nisa. Kalau kemarin sebelumnya kan ditawarkan fikih wanita ya. Lah ini lebih umum daripada itu dan lebih terperinci daripada fikih nisa. Sehingga kita pun juga akan bicara tentang bagaimana laki-laki, bagaimana perempuan, terus kemudian nanti banci itu kayak apa. Ya, banci itu pilih banci. Banci kalau mati nanti itu dia gimana cara penguburannya, cara perawatannya. Kayak Dorjo kemarin itu kan sudah operasi kelamin ya. Pas ketika dia mati, dia disolatinya pakai apa? Kan ya lucu kan itu kan. Ya, sudah operasi kelamin jadi wanita, ya dan sudah nikah berkali-kali. Begitu mati bingung kan. Mau dirawat secara perempuan, mau dia laki-laki, mau dirawat laki-laki, dia sudah operasi kelamin. Ngono iku lho sing garakno wong bingung. Ya itu namanya kalau dalam bahasa fikih itu namanya huntha. Huntha. Ya, itu kayak seperti sopo sing saiki sing lebih tenanan ambek bule iku. Lu cinta sama sama? Lu cinta? Lu nah Mas yo wayu kaya ngopo kan yo lanang toh. Nanti gimana statusnya itu? Nah, itu nanti kita dalam konteks fikih orang-orang semacam ini nanti pembagian warisnya kayak apa? Orang-orang semacam ini nanti itu pas ketika sholat itu kayak apa dan sebagainya dan sebagainya. Tapi sabar, nanti bagian semacam itu masih jauh. Dan kira-kira katamnya kapan? Wallahu a'lam. Katamnya kapan? Ya mudah-mudahan. Yang penting bukan masalah katamnya, yang terpenting masalah terpahaminya, dan yang paling penting juga pengamalan kita itu sesuai dengan kanjeng Nabi. Itu yang paling penting. Karena di antara syarat diterimanya amal itu adalah sesuai dengan amalannya Nabi Muhammad SAW. Baik, kita sekarang bicara tentang masalah air. Namanya Babul Miyah. Ini masuk di kitab Toharoh. Baik. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ibu kenal Abu Hurairah. Ya sambil sedikit-sedikit kita menguatkan akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah ya. Kalau jenengan amati nanti Abu Hurairah ini yang nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Itu hadis-hadisnya paling banyak di antara sahabat-sahabat yang lain. Padahal masuk Islamnya Abdurrahman bin Sakhr itu belakangan. Masuk Islamnya Abdurrahman bin Sakhr atau Abu Hurairah itu belakangan. Tapi kenapa kok bisa hadis-hadisnya itu jauh lebih banyak dari sahabat-sahabat yang lain? Ada alasan, dan itu diakui oleh sahabat Rasulullah namanya Ibnu Umar. Berkenaan dengan masalah takziah itu kan, suatu saat itu Ibnu Umar itu lebih suka kalau habis sholat lebih senangannya pulang. Tapi kemudian begitu ketemu sama Abu Hurairah dikasih tahu bahwa kalau untuk nyolati, kalau orang takziah itu kalau ikut nyolati dia dapat satu bukit Uhud pahalanya. Ya kalau jenengan nanti takziah coba ikuti sholat sekalian. Ya diatur nanti, mungkin jenengan punya tim juga. Kalau umpamanya nanti dia itu sampai ke pemakaman, dia dapatnya 2 bukit Uhud, namanya 2 qirat. Dan kemudian Abu Hurairah menganjurkan untuk kalau takziah itu sampai ke pemakaman itu lebih baik.
Akhirnya kemudian Ibnu Umar yang mendengar kata-kata daripada Abu Hurairah ini kemudian mengutus seseorang supaya bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha apa betul yang dikatakan oleh Abu Hurairah. Ya, setelah utusan itu datang dari ke Ibu Aisyah, Ibu Aisyah malah justru menguatkan apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah. Loh, jadi ini kenapa sih kok di antara para sahabat kadang-kadang ada yang tidak mengerti tentang sunnahnya Nabi? Nanti saya jelaskan supaya kita tidak silih genji nanti di sini ya. Nah, akhirnya kemudian begitu tahu kalau yang betul itu sampai ke pemakaman, maka Ibnu Umar itu mendatangi Abu Hurairah. Ya, kemudian Ibnu Umar mengatakan, "Anta benar, kamu benar." Kemudian Abu Hurairah itu mengatakan begini, "Saya ini orang yang tidak disibukkan ya dengan keluarga atau disibukkan untuk berdagang di pasar." Kan sementara para sahabat itu kan sibuk berdagang, ya kan, namanya manusia ya dagang. Sementara namanya Abu Hurairah itu setiap hari cuman tinggal di masjid. Nggak dagang, nggak kerja, nggak apa-apa, istilahnya cantriknya Nabi Muhammad, bahkan makannya pun juga mengikut kalau diberi Nabi Muhammad SAW. Tinggalnya di masjid, maka disebut dengan ahlus suffah. Tenanan itu jadi akhirnya kemana-mana Nabi pergi itu Abu Hurairah ngintil, kemanapun itu, di rumah pun akhirnya juga tahu persis bagaimana Rasulullah sholat, bagaimana Rasulullah wudhu dan sebagainya. Dan setiap kali ada semacam itu Nabi Abu Hurairah itu mesti nyatet, dicatat, diiling. Makanya meskipun masuk Islamnya belakangan, gitu, hafalan hadisnya Abu Hurairah, hafalan Qurannya Abu Hurairah itu jauh lebih banyak dari para sahabat. Akhirnya banyak yang tanya kepada Abu Hurairah, kalau Ibnu Umar dagang ke pasar, sementara Abu Hurairah itu tidak dagang ke pasar tapi di masjid ketemu dengan Rasulullah, berapa kata-kata dari Nabi yang tidak terekam oleh Ibnu Umar, sementara Abu Hurairah merekam? Loh, itu loh maksudnya. Pas ketika perang, gitu, Abu Hurairah bersama Rasulullah seperti di dalam surah Taubah itu, walau lana fara min kulli firqatin ta'ifatun liyatafaqahu fiddin liyunziru qaumahum idza raja'u. Gitu ya. Jadi jangan sampai jenengan terpengaruh oleh kata-katanya orang Syiah atau orang-orang orientalis yang mengatakan bahwa Abu Hurairah itu orang yang tidak mungkin bisa meriwayatkan hadis sekian banyak karena masuk Islamnya belakangan. Itu mereka ingin menghancurkan khazanah keilmuan daripada Islam. Maka banyak orang-orang yang hatinya kotor-kotor semacam itu, mereka tidak mau menerima hadis dari Abu Hurairah seperti orang Syiah Rafidhah. Clear ya? Akidah kita, hadis yang dari Abu Hurairah itu kita terima. Clear? Baik. Hadis yang pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil bahri, di dalam masalah air laut, di dalam masalah air laut, huwa at-tahuru ma'uhu, huwa at-tahuru ma'uhu, dia air laut itu at-tahur, suci, mensucikan. Apa ma'uhu, airnya. Bedakan ya Ibu, ada suci tapi tidak mensucikan. Ada yang tidak suci sekaligus tidak mensucikan.
Ya, apa yang termasuk suci tapi tidak mensucikan? Air teh, air kelapa, itu air kopi, itu suci tapi tidak mensucikan. Maka yang boleh untuk berwudu itu yang kita sebut dengan ma'ul mutlaqi, air mutlak yang suci secara zatnya sekaligus mensucikan. Nanti akan ada yang namanya suci tidak mensucikan. Ini perkembangan di dunia fikih. Kalau di dalam madhab Syafi'i nanti akan ada muncul namanya air dua kula. Tapi nanti akan kita bahas di akhir-akhir. Kira-kira hadis tentang dua kula itu sahih atau tidak. Ya, jadi air laut itu suci sekaligus mensucikan. Kalau yang tidak suci jelas otomatis tidak mensucikan. Kalau tidak suci jelas tidak mensucikan. Baik, ini dari pertanyaan seseorang sebenarnya. Tapi jawabannya Nabi itu langsung mengembang. Mengembang dengan tambahan al-hillu maitatuhu. Ya. Al-hillu halal, maitatuhu bangkainya. Bangkai apa? Ikan. Jadi namanya ikan itu meskipun tidak disembelih halal. Kecuali kalau ikan-ikan yang memang sudah dipastikan membahayakan. Kayak ikan buntal itu kan racunnya ganas banget itu. Kalau nggak pinter-pinternya masak di Jepang itu ternyata dijual dengan harga yang mahal di restoran itu. Nggak tahu caranya gimana masaknya itu. Iya. Nah, tapi secara umum bahwa bangkainya ikan itu halal dan juga tidak najis. Makanya kalau jenengan beli ikan laut itu ya wis ngono kuwi, jenengan lihat sudah mati semua. Itu halal. Halal. Jadi nanti suatu saat jenengan bepergian kok ndak ada air tawar, ono emong air laut, jenengan butuh berwudu, ya sudah itu wudu. Saya kembangkan sedikit. Air yang mutlak yang bisa untuk dibuat wudu ada berapa toh? Satu. Air yang mutlak, tadi ada air mutlak ya. Ada air mutlak, ada air najis, ada air musammas, ada air mustakmal gitu. Kalau air mutlak dalam artian yang suci mensucikan itu ada berapa? Satu, air yang ini air laut. Yang kedua apa saja Bu? Air keran. Air sumber, sumur. Sumur itu suci mensucikan. Pak lah sumurku kecemplungan karo tikus piye sampai mewambu seperti itu. Maka harus dihilangkan baunya dulu. Iya, kalau pas ketika sumurnya itu kecemplungan tikus, sudah, wah itu baunya sampai serumah itu. Maka caranya gimana? Ya itu dibuang apa namanya? Diambil, dikuras sebisanya kalau memang bisa dikuras, dan kemudian biasanya kalau orang dulu dikasih tawas, kasih apa untuk menetralkan itu. Kalau sudah baunya ndak ada ya sudah. Air sumur itu suci mensucikan. Termasuk yang ketiga air sumber. Apa bedanya air sumber sama air sumur? Beda kan? Beda. Nah, air sumber kayak di tempat saya itu ada sumber namanya, makanya tempat saya dinamakan Tlogomas itu. Kemudian yang keempat apa? Air hujan.
Air hujan itu suci, mensucikan. Ya, enggak usah khawatir kalau jenengan wudhu dengan pakai air hujan itu. Kalau tidak ada air tawar, tidak ada air mutlak sumur itu. Termasuk kemudian air apa lagi? Air sungai. Air sungai itu suci, mensucikan. Kemudian air salju. Salju itu kemudian pas ketika dia mencair, suci, itu mensucikan. Yang ketujuh air apa? Halo, lupa itu. Pagi-pagi betul itu. Embun. Ini 7 macam yang masuk kategori boleh digunakan bersuci, termasuk air laut tadi itu. Sebenarnya kan ringan toh, sebenarnya untuk berwudu itu. Kalau air aqua boleh tidak? Itu termasuk air apa? Lah iya, termasuk suci mensucikan. Yang masuk air mana? Kan ada 7 tadi. Air yang sumbernya. Kalau kolam renang begini suci mensucikan enggak? Kalau di atas 20 sama niki mata popo ini. Iya. Ya nanti akan kita bahas di hadis yang kedua nanti. Kita hadis di nomor 2. Baik. Clear ya? Raw akhrajahu al-arba'ah. Berarti hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, oleh Imam Ibnu Majah, oleh Imam An-Nasa'i, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Ibnu Khuzaimah mengatakan hadis ini hadis yang sahih. Imam At-Tirmidzi juga mengatakan hadis ini hadis yang sahih. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Jadi yang meriwayatkan hadis ini cukup banyak. Ya, sawahid-sawahidnya kuat. Maka kita berkata bahwa air laut itu suci mensucikan dan bangkainya halal serta tidak najis. Clear? Ada pertanyaan masalah ini? Betul. Baik. Jadi begini, memang kalau di masjid-masjid itu biasanya kan ada istilahnya menurut mereka namanya air kolah itu ya. Air kolah. Terutama di masjid-masjid itu ada semacam genangan yang cukup gede. Karena ada keyakinan bila airnya itu lebih dari 2 kulah itu la yunajjisuhu syai'un, tidak memberikan najis sama sekali. Ini di hadis nomor 2 sebenarnya jawabannya nanti. Tapi tidak apa-apa. Jadi kita lihat di hadis nomor 2 langsung sebagai jawabannya. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu suci dan tidak bisa menajiskan air yang suci itu apa syai'un, sesuatu. Hadis ini jangan dipaham satu, tapi jenengan harus melihat kepada hadis yang kedua. Innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Jadi air itu tidak dapat dinajiskan oleh sesuatu kecuali nanti ada salah satu sifat yang berubah, rasanya, baunya, atau warnanya. Maka ini kita gabung. Kalau memang air itu tidak berubah warnanya,
tidak berubah rasanya, tidak berubah warnanya, maka dia tetap suci. Lah, ditambahi dengan hadis yang berikutnya yang keempat itu. Ini yang berkenaan dengan hadis dua kulah. Hadis dua kulah ini oleh Imam Maliki dan Imam Hanafi itu dianggap dhaif. Ya, mudharib namanya karena sanadnya goncang, juga matannya goncang, mudharib. Imam Maliki, Imam Hanafi tidak memakai hadis ini, sementara Imam Asy-Syafi'i menyebut hadis ini sahih. Gitu. Makanya kalau di Indonesia itu ketika ada air kolah, ya, ketika dia sudah dua kulah dan tidak merubah warna, bentuk, rasanya, maka dianggap tetap tidak najis, itu suci mensucikan. Karena umumnya memakai madhab Imam Asy-Syafi'i. Tapi kalau memakai madhabnya Imam Hanafi, Imam Maliki, lebih ringan lagi meskipun tidak dua kulah, selama tidak merubah bau, warna, dan rasa, itu dia tidak najis. Itu lebih ringan Imam Hanafi, Imam Maliki. Kalau kita menggunakan madhabnya Imam Syafi'i, Masya Allah, terutama di rumah kita itu, apalagi kalau mustakmal dan tidak mustakmal, harus ada dua kulah. Dua kulah itu kan gede. Oke, saya untuk saat ini masih sepakat dengan Imam Hanafi dan Imam Maliki. Dan di masjid-masjid itu saya beri rekom kepada takmir-takmir, tidak usah pakai yang air kolah semacam itu. Gitu. Di samping memang secara kesehatan tidak baik. Lebih baik, nah ini sudah dilakukan di Masjid Ahmad Yani ya. Di Masjid Ahmad Yani ketika mau ke kamar mandi itu hanya ada kecil gitu. Kemudian ada keran disambungkan ke peralon kecil yang dilobangi. Lah dilobangi, maka air ini akan terus mengalir dan langsung kemudian ada lubangnya kecil. Karena pas ketika air itu mengalir terus kan otomatis orang menaruh kakinya di situ sudah tercuci ya. Nah, otomatis suci terus di situ. Saya merekomnya semacam itu. Ya di Manarul ini kemarin saya lihat masih belum. Tapi sebelumnya yang sebelum kamar mandinya dibetulin itu masih ada keran untuk mencuci kaki sebelum keluar itu. Gitu. Jadi jenengan Pak, saya lebih sreg dengan Imam Malik, Imam Syafi'i. Kalau ada Imam Syafi'i berarti kalau tidak dua kulah najis. Pak, saya sreg dengan Imam Ahmad. Pak, mana yang lebih rajih? Pada zaman Nabi, pada zaman sahabat tidak dikenal namanya air dua kolah itu. Pada zaman Nabi di masjid itu tidak dikenal namanya air kolah ketika mau ke itu tidak ada. Sampai hari ini pun di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi juga nggak ada. Itu ya. Jadi bagaimana Ibu, meskipun tidak dua kulah, kalau memang itu tidak merubah bau, warna, rasa, maka dia ketika kita tidak tahu ini suci apa enggak, maka dihukumi suci bara'atul asliyahnya. Tapi kalau memang air itu sedikit, ya, katakanlah itu cuma sedikit, mungkin satu ember kecil begitu ya, terus kena air kencing. Nah, ini karena konteks persentase antara air kencing dengan air itu kan hampir enggak jauh beda, maka yang semacam ini najis, apalagi di anu juga bau dan sebagainya. Di samping secara medis juga nggak baik. Dua kulah itu ukurannya kalau panjangnya 1 dirok 1/4 kurang lebih ya. 1 dirok 1/4, ke bawahnya dalamnya itu 1 dirok 1/4, lebarnya juga 1 dirok 1/4. Ya berapa sekian itu tambah seperti ini. Ya ini ya 1 dirok 1/4 itu berapa? Ada 1 meter?
lebih ya. Kalau kita buat satu setengah itu, nah, ya itu satu apa 20 itu seperti itu. Kalau untuk kolam renang ini sudah berkulah-kulah ini, berkulah-kulah. Kalau di pondok pesantren itu sering diadakan semacam kayak gede begitu. Jadi kadang-kadang santri-santri itu ya wudhunya seperti itu, airnya kembali ke situ. Menurut mereka tidak apa-apa. Cuman secara medis gak sehat. Ya, lebih baik. Kalau saya lebih menganjurkan kalau di masjid-masjid untuk cuci kaki itu pakai air yang mengalir saja. Pakai keran yang langsung diapa. Daripada menggembung sudah berubah, warnanya sudah berubah, kotor sudah. Apalagi mohon maaf mungkin yang masuk ke situ bawa sikil sing model piye-piye. Itu ya mending pakai air yang mengalir, yang pakai keran. Itu di masjid-masjid yang kalau saya ngaji tak rekom seperti itu lebih sehat dan juga lebih tidak was-was. Itu. Nah, jadi memang di sini ada perbedaan, Ibu. Perbedaan di kalangan para ulama madhab. Pokok kalau bagi Imam Hanafi, Imam Maliki meskipun tidak dua kula tapi sudah dikatakan bahwa itu memang banyak airnya, ya itu oke-oke saja. Jenengan di rumah jenengan itu pakai air gawade atau cukup pakai ember itu. Kalau pakai shower otomatis lah itu kita tidak bicarakan itu. Mungkin jenengan masih memasukkan air itu di wadah air. Ya, besarnya seberapa jenengan biasanya? Satu ember gede apa kecil? Kalau tempat saya itu pakai ember yang sekian itu. Pakai ember yang sekian itu, yang ininya setengah meter, sekian itu. Tapi kan air kita alirkan terus. Nah, biasanya saya sukanya itu, saya kasih selang atau shower itu, saya masukkan ke dalam supaya airnya mengalirnya dari bawah. Saya lebih suka seperti itu, sehingga air kan ganti. Oh, seperti itu. Nah, itu kalau menggunakan madhabnya Imam Syafi'i, kemudian mandi seperti itu kan kalau tidak ada dua kula akhirnya jadi mustakmal. Ya, ini tidak. Kalau untuk masalah mustakmal dan tidak mustakmal itu berbeda antara Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i. Saya lebih dekat kepada yang Imam Hanafi, Imam Malikinya. Itu dan itu lebih simpel untuk kehidupan kita sekarang ini. Kecuali kalau jenengan di desa sana itu memang tanahnya masih lebar-lebar, sumbernya masih banyak, bisa jedinge pak air itu kayak kolam renang barang itu. Itu ya jawaban saya Bu ya. Jadi menurut saya lebih baik diganti dengan yang mengalir dan tidak harus dikembungkan semacam itu. Tuh. Tapi kalau maunya mereka tetap menggunakan itu, kalau pakai menggunakan hadis ini yang dipahami Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, selama memang dia tidak berubah, selama dia tidak berubah warna, apa tadi, bau, rasa, itu oke. Itu saja. Jangan terlalu was-was ya tentang masalah air. Nanti kalau kita terlalu was-was masalah air kok dong-dongi malah gak wani wudu, gak wani atus, gak apa dan ya, wah ini kurang susah. Kayak masalah wudu juga itu loh. Jenengan ngambil was-was, kotek batal enggak batal, ya sudahlah ambil salah satu jenengan yang yakin. Kalau saya kotek gak batal itu saja. Kalian lihat? Jadi sudah hadis 4 yang kita bahas. Berarti menurut ini air itu tetap suci. Air itu tetap suci selama tidak berubah salah satu sifatnya. Selama tidak berubah salah satu sifatnya. Apa bedanya najis yang datang ke atas air atau air itu yang datang ke najis? Contoh,
Ada air 1 ember terkena air kencing, dia tidak ada perubahan sama sekali. Ya, dengan ada air kencing disiram oleh air 1 ember, bedanya apa di situ? Kenapa yang satunya dianggap najis, yang satunya dianggap najis? Bingung? Di kaki kita itu terkena najis, ya lah. Kita ambil air aqua, gak usah kakek, air aqua. Kita goyang ke situ, seret. Najisnya hilang atau tidak? Nah. Kemudian ini dikasih air kencing, najis atau tidak? Kenapa jenengan bisa mengatakan begitu? Kalau umpamanya nggak berubah, bercampur. Ketika jenengan mengalirkan air ke najis itu, airnya campur dengan najis atau tidak? Airnya ketemu dengan najis atau tidak? Ketemu. Oke. Sama-sama air ketemu dengan najis. Toh, yang satunya ndak suci, yang satunya suci. Mensucikan. Nah, perbedaan yang semacam inilah yang kemudian terjadi perdebatan di kalangan para ulama. Wong podo-podo ketemu najis kok. Sama-sama ketemu najis dengan air. Kenapa yang satunya bisa menganggap mensucikan, sementara yang satunya dianggap najis? Yang satunya mengalir, satunya mengalir. Nah itu, mungkin itu bisa menjadi patokan. Makanya tadi saya bilang apa? Lebih baik yang karena memang untuk air yang menggenang itu betul-betul tidak sehat, yang tidak mengalir itu. Apalagi kita tidak tahu kecampuran apa dan sebagainya dan sebagainya. Itu ya, baik. Ada lagi? Kadang kita ditemukan situasi dia ada air itu kotor, kita nggak melangkah melewati itu pun nggak bisa. Sedangkan di sebelah sana sudah tidak ada lagi air keran yang untuk mensucikan yang air itu. Gimana Ustaz? Sesuatu yang kotor itu belum tentu najis. Kalau sesuatu yang najis itu sudah pasti kotor. Ya, ketika air itu mungkin mereka meyakini itu sudah 2 kula dan ternyata hanya kotor saja, ya menurut mereka tetap suci. Dan kemudian kita lewat situ mau tidak mau, kate melangkah ya terlalu panjang. Kayak di masjid di Bunul itu, Masjid Muhajirin itu. Pernah ke Masjid Muhajirin ya? Ya itu sama. Jadi ketika masuk kate liwat ke merepet untuk ndak iso. Ya kate yo apa carane? Mau melangkah wong lebih dari 3 meter. Ya mau ndak mau harus kudu nyemplung. Sementara airnya koyok kotor ya. Kemudian wudhu. Setelah wudhu selesai balik mau ndak mau di situ lagi. Kemudian setelah keluar di depan masjid tidak ada keran untuk cuci kaki. Ini sebenarnya mohon maaf, takmir seperti ini tidak bijaksana, ya sekaligus tidak bijak sini. Tidak bijaksana sekaligus tidak bijak sini. Seharusnya dia memberikan sesuatu dan dia seharusnya tetap mengerti tentang masalah itu dan dia mengecek semacam itu. Mbok diganti, mbok diapa. Lah kalau model semacam itu kita pakai baraatul asliyahnya, pakai ini. Pakai baraatul asliyah apa? Al aslu baqa'u makana ala makana. Apa al aslu baqa'u makana ala makana itu kaidah yang dipakai oleh para ulama bahwa kita kembali kepada hukum asal. Hukum asal daripada air itu ya suci.
Ketika kita lewat ke situ, kita tidak ngerti apakah ini tadi kena air kencing, kena najis atau enggak. Sementara dia kotor dan kotor itu belum tentu najis. Ya sudah, kita ambil hukum asalnya yaitu suci. Ya senjo saja. Nah, kalau nanti jenengan jadi pengurus masjid, itu perlu dimusyawarahkan kembali. Ya dikasih. Di masjid Nyadin itu kecil malah, kecil. Ada yang sempat tanya saya bilang begini. Ternyata kemudian sudah ada keran sudah di situ. Jadi langsung diilek nih, memilih ke mana dan lewat di situ sudah. Jadi air kan buanter itu, berarti podo air kalau dengan air yang mengalir. Itu solusi. Kalau ke Masjid Taklim sini tidak ada airnya ya. Ya, kita anggap memang kaki-kaki kita ini semuanya kita ambil hukum aslinya suci. Kalau kita selalu berpikir sebaliknya, capek hidup kita itu. Betul ya, capek hidup kita ini. Seolah-olah nanti kita akan susah, jadi mau duduk was-was ini najis apa enggak ya. Najis. Ya kalau memang sudah tidak apa-apa, kita itu tidak tahu kena najis apa enggak, ada kencing apa enggak, memang sudah ketok bersih, ya wes duduk saja. Itu aja ya. Jadi kayak seperti jenengan beli ayam di pasar itu loh. Ya, kalau jenengan berpikir sing aneh-aneh, orang iso mangan ayam jenengan. Susah jenengan, betul susah. Sama dengan air itu juga begitu. Iki mang suci apa ndak ini? Ya kalau memang tidak ada perubahan warna dan sebagainya, kita tidak tahu kena najis apa enggak, ya sudah dianggap suci. Termasuk jenengan habis berwudu, habis ngaji seperti ini, kemudian kepingin sholat duha. Jenengan tanya dalam diri, aku wuduku batal enggak? Maka kalau jenengan ingat cuma dua, ya, dia menemukan suara atau menemukan bau. Kalau tidak menemukan dua-duanya, diambil hukum asalnya suci. Berarti jenengan nggak usah wudu, sholat 2 rakaat itu. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, supaya hidup itu gak gampang was-was. Ya, kalau seperti itu was-was terus susah. Kayak jenengan kemudian mengambil baju di cantolan. Kadang-kadang di cantolan berapa ini? Jenengan lali sing iki tak gawe sampai lali barang. Iki klambi iki sing iki wis pirang dino yo. Saking lumpuke. Iki mang tak gawe apa ya? Gak ero wis jenengan, ya sudah dianggap ambil hukum asalnya suci. Dan mana keyakinan pakaiannya memang kotor, ya sudah jenengan ambil yang memang jenengan yakin. Ingat, saya ulang lagi, sesuatu yang kotor belum tentu najis. Tapi kalau najis sudah pasti kotor. Baik, kalau ini kotor enggak? Kalau nggak kotor, kalau pakai vakum kan pasti ada debunya kan. Nah, berarti kotor namanya. Tapi namanya debu itu hukum asalnya makanya debu itu diperbolehkan untuk dibuat tayamum, gitu loh. Nanti kita akan bahas tayamum. Lanjut ya. Lah, garapane ngaji fikih itu semono kuwi. Ya, muncul seperti itu. Tidak sulit toh bahasanya. Nah, lanjut hadis yang nomor 5. La yaghtasilu ahadukum fil ma'i adaim wa huwa junubun. Jangan sekali-kali kalian mandi di air yang tidak mengalir. Wa huwa junubun. Iki maksudnya iku ya mlebu ning jero. Nyemplung. Tapi kalau airnya itu tidak mengalir seperti di ember, jenengan ngambil itu tidak apa-apa. Karena Rasulullah itu pernah mandi dengan
air yang dibuat mandi oleh Maimunah. Maksudnya piye? Iki air dibuat mandi oleh Maimunah, masih ada sisa itu dibuat mandi oleh Rasulullah. Paham maksud saya? Tapi Ibu Maimunah mandinya tidak nyemplung. Ya, pakai, kalau pada zaman itu udah pakai, kalau belum ada gayung ya. Ya, kalau dilihat dari hadis-hadisnya Nabi itu Rasulullah kadang pakai ghurfah itu. Pakai ghurfah itu cabuan air tuh. Jadi mandinya Rasulullah itu kan pakai airnya nggak banyak-banyak toh. Jenengan pernah praktek ketika wudhu pakai tangan, nggak pakai keran. Jadi umpamanya jenengan pakai gayung, wudhunya pakai air sedikit. Rasulullah itu wudhunya kan cuma satu mud. Kalau mandi itu cuma satu sok. Kita ini dimudahkan oleh Allah dengan adanya keran. Kalau pada zaman Nabi tidak ada keran. Kadang-kala Nabi Muhammad SAW itu ada yang bantu, tapi kadang-kala Rasulullah memasukkan tangannya begini. Baik, hukumnya tidak boleh ketika mandi kita itu nyemplung di air yang tidak mengalir, apalagi dia dalam posisi junub, mandi besar, apalagi layabulanna ahadukum fil ma'i ad-daim alladzi la yajri tsumma yaghtasilu fihi. Jangan sekali-kali kalian itu pipis BAK fil ma'i ad-daim, di air yang tidak mengalir, alladzi la yajri, air yang tidak mengalir. Ad-daim itu meneng. Ya, alladzi la tajri, yang tidak mengalir, kemudian dia mandi di situ. Kolam, jenengan nyemplung ning kolam. Plek. Ya. Nyemplung ning kolam, renang ning kolam, lah kok ngoyo ning jero. Sampai dulu jenengan masih kecil mungkin pernah ya. Masa sampai gede pernah? Itu lah, ini sebagai bukti ketika air itu tidak mengalir dan kemudian di situ dipipisi dan kemudian dibuat mandi, itu sesuatu yang memang betul-betul tidak baik dan dilarang oleh Rasulullah Muhammad SAW. Pak, berarti kan begini, ada air cukup banyak, mari diuyui wong sret. Sak kaleng diuyui, tapi gak berubah warna, bau, rasanya dan sebagainya. Kalau mengikuti hadis ini jangan. Pak, maksud saya gitu. Berarti ada ilat apanya di situ? Ya. Memang ada yang mengatakan tidak najisnya, tapi ada sesuatu yang lainnya itu. Ya, kita pakai aja kalau memang airnya sedikit, kita pakai saja kalau memang airnya sedikit najis gitu. Di samping memang najis, katakanlah begitu, ada sesuatu hal yang lain. Ya. Ya, oke. Jangan sekali-kali jenengan renang karo pipis. Anak-anak jenengan juga dikandani. Itu sesuatu yang tidak baik. Lebih baik kalau mau pipis ketika renang, keluar kemudian pergi ke dulu. Jangan sekali-kali mandi dengan air yang menggenang apalagi masuk ke dalam ketika junub, dan jangan sekali-kali pipis di tempat air yang meneng tidak mengalir kemudian mandi di situ. Itu etika yang nggak bagus. Ya, kadang-kala memang hotel-hotel yang ada bintang 5, bintang 6, bintang 7, bintang 8, bintang 7. Kalau bintang 7 kan pusing kan ya. Itu karena memang perancang-perancangnya orang yang tidak beragama. Maksud saya tidak beragama itu maksudnya tidak mengerti tentang masalah hukum-hukum syariat. Kadang-kala yang ngerancang nggak tahu sholat. Kadang-kala orang kafir ya, akhirnya mereka tidak mengerti fikih-fikih semacam ini.
Yang bangun kayak hotel di Masjidil Haram itu siapa, no? Rata-rata Amerika, no? Orang-orang luar kan. Akhirnya kadang-kala airnya di dalam itu ya kayak ngono kuwi. Kadang, ya. Jadi jangan. Oh, kadang-kala dengan alasan hotel apa kamar mandi kering, kan. Weh, nguyuh ning kono karo banyu blas. KTP kalau banyu blas iki opo sih ceritanya? Ya karena mereka tidak pernah berpikir tentang masalah najis begini. Ya akhirnya ada yang tanya sama saya, Ustadz, saya ini kalau ke hotel seperti itu, Ustadz, gak ono apa-apa, mek tisu tok piye gitu. Ya kalau memang tidak ada air, tisu boleh, itu namanya ijtimar. Ya jadi pakai kalau sebenarnya kalau tidak ada tisu itu kan pakai batu ya, tiga buah batu kalau ada. Kalau tidak ada batu memakai air yang runcinya 3. Nah kalau tidak ada batu mungkin yang bisa menyerap seperti tisu, daun, apa-apa. Ya, kalau anak-anak kita dulu ketika saya masih ingat betul ketika masih kecil, kemah di lapangan, air habis, kepingin pipis, ono mek tembok yo wis iku. Jadi memang itu lah bintang-bintang semacam itu, hotel-hotel bintang semacam itu. Oke. Nah, terpaksa jenengan ke hotel semacam itu ya sudah pakai tisu itu saja. Ya, sunahnya ganjil tisunya. Tapi nanti kalau ketemu dengan air lebih baik jenengan clear ya. Tidak boleh kita mandi di tempat yang tidak mengalir. Apalagi kita pipisi kemudian kita mandi di situ, tidak boleh. Nah etis. Apalagi kok atus karo uyuwi wong. Kalau kolam renang itu diuyui, umpamane sing ngoyo ning jero lek wong 10 lah lumayan. Loh, memang kalau saya ngamati itu dari dulu berkenaan dengan hadis semacam ini, wong-wong kok betah ya renang di jero berjam-jam. Aku akhirnya mikir gini, oh paling apa ngoyo di jero aku. Karena pengalaman dulu saya juga pernah masih kecil dulu. Lah saiki ya ndak. Saya juga ogah lek renang lek di kono nang wedok-wedok ya ogah. Malu saya. Malu saya. Lek lanang karo lanang mungkin oke tapi tetap tutup aurat gitu loh. Lek ono wedoke sudah. Harus. Baik. Kate nggih kolam renang dhewe ke Bu Elo gak iso sih an. Lanjut. Ya, oke. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antaghtasila almar'atu bi fatir rajuli. Awir rajulu bi fatil mar'ati wal yaghtarifa jami'an. Itu ilatnya. Di bawah nomor 7, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bi fadli Maimunata radhiyallahu anha. Nomor kalau di riwayat Muslim, irtasala ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jafnatin faja'a yaghtasilu minha faqalat inni kuntu junuban faqala innal ma'a la yajnub. Di hadis yang pertama Rasulullah melarang mandi dengan sisa perempuan dan juga melarang seorang perempuan mandi dengan sisanya laki-laki. Maksudnya piye itu? Maka jenengan harus melihat di konteks wal yaghtarifa jami'an. Yaghtarifa itu apa sih? Nyawuk. Apa? Mungkin kalau sekarang pakai cipuk ya pakai cipuk. Ya mandi bareng-bareng pakai cipuk oke. Atau si ceweknya itu mandi sebelumnya pakai cibuk, kemudian baru laki-lakinya juga nanti mandi, atau sebaliknya laki-lakinya yang mandi dulu dia tetap pakai cibuk, boleh. Yang tidak diperkenankan itu ketika umpamanya air itu cuma sedikit, terus kemudian mandinya di dalam itu. Ini yang kemudian di dalam mazhab Syafi'i yang disebut mustakmal. Ya di dalam mazhab Syafi'i namanya mustakmal.
mustakmal. Gitu. Apalagi kalau di dalam mazhab Syafi'i, kalau memang mau untuk nyemplung semacam itu ya harus gede, besar. Kalau seperti ini nyemplung-nyemplung bareng monggo silakan begitu. Nah, kalau pada zaman Nabi belum ada konteks kolam renang semacam itu. Kalau jenengan mandinya dengan punyanya suami jenengan yang habis mandi junub umpamanya, tapi suami jenengan mandinya masih pakai gayung, pakai apa? Oke, tidak apa-apa. Keran juga mengalir, nggak apa-apa, tidak ada masalah itu. Lah di hadis yang nomor 7 itu Nabi Muhammad itu juga mandi dari sisanya Ibu Maimunah tadi saya katakan tadi. Di hadis nomor 7 itu loh. Ya, karena Rasulullah SAW karena yutasilu adalah Nabi Muhammad SAW mandi dengan sisa punyanya sisanya siapa? Ibu Maimunah. Yang di riwayat Muslim itu kan sebagian daripada istri-istri Nabi Muhammad SAW itu mandi di sebuah wadah air gede, kemudian Rasulullah datang untuk mandi dengan sisanya itu, maka istrinya Nabi bilang ini kuntu junuban, saya junub, Nabi saya junub, saya habis mandi junub. Maka Nabi mengatakan innal ma'ala junub, air itu tidak ikut junub kan. Nah seperti itu. Jadi maksudnya bagaimana? Boleh menggunakan sisa air orang yang sifatnya tidak mustakmal. Loh Pak, kok jenengan menggunakan mustakmal? Saya hanya menggunakan mustakmal dalam konteks sisi kesehatan saja. Ya, dan tidak nyemplung ke dalam itu. Walaupun ada sebagian ulama yang menganggap bahwa ketika andai kata nyemplung pun juga gak apa-apa. Tapi secara medis saya tidak sepakat itu. Ya, jadi saya lebih mengerucut kepada posisi begini. Istri saya maunya mandi junub di air. Tadi kan saya bilang baknya sekian ini ya. Ya, mandi situ, air kerannya tetap ngalir. Selesai dia. Kemudian saya datang, terus saya mandi di situ. Boleh. Enggak apa-apa, boleh. Ya. Lah kalau bak air sekian ini aku nyemplung ya ora nutut. Ya. Pak, bagaimana kalau umpamanya shower ya gak enek, cibuk ya gak enek, akhirnya kemudian mandinya pakai tangan, dicawuk, boleh, tidak apa-apa. Pernah dengan wudu sambil dicawuk gitu. Jadi ada bak air, pas ketika mau pipis loh, kalau cibuk ini piye. Nah, akhirnya kemudian pakai air, wudu pakai tangan saya, boleh, tidak apa-apa. Tapi di luar, nanti habis berkumur-kumurnya air yang buat berwudu itu di luar gitu loh, tidak dimasukkan lagi ke dalam. Tapi lihat santri-santri yang sing gawe kula-kula sing gawet gede mau ya masya Allah, makanya bala-balik kudiken ae. Karena saya dulu termasuk pelakunya juga. Tapi saya setelah tahu semacam ini kok gak anu ya, saya lebih cenderung ke dari dulu memang saya tidak suka mandi kalau dulu di teman-teman santri di belakang kompleks saya itu kan ada gedeng gawede. Mereka mandi situ buareng ya cuman pakai sarung saja. Saya kok gak iso ya. Pernah 1 kali 2 kali kemudian saya enggak srek ya saya itu. Saya kemudian perginya ke kamar mandi. Oke. Baik, jadi boleh ya. Gitu. Di jenengan masih meyakini ada mustakmal atau tidak? Kalau jenengan meyakini ada mustakmal, ya berarti memang agak kesulitan juga itu kan. Lah, tapi masalah mustakmal itu makna yang perlu kita sepakati dulu. Kalau saya itu mau wudu, ya sekian wudunya katakanlah begitu. Air itu nanti tetap seperti ini. Berarti ini kan sudah terpakai. Lah kita itu wudunya itu sesuatu yang memang yang tadi tidak dipakai. Lah yang dimaksud mustakmal itu yang sesuatu sudah dipakai tadi loh. Umpamanya jenengan wudu, jenengan tadain pakai air ember di keran toh, jenengan wudu. Lah ternyata yang di ember itu namanya saya sepakatnya yang itu. Ya, oke. Ada yang didiskusikan dulu? Sampai sini?
Lek cepet-cepet ngene iki jauh cepet katam. Ini karena kan sudah jenengan pelajari tahu sebelumnya, ini tinggal menguatkan itu aja. Oke, nggak enek. Kita masuk di anjing. Hadis nomor 8. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu ayaghsilahu sab'a marratin ulahunna biturabi. Rawahu Muslim. Kalau dari Imam At-Tirmidzi pakai ukhrahunna. Ya, boleh podo wae. Jadi suci wadah kalian, sucinya wadah kalian itu. Ina itu adalah wadah ya. Kebanyakan orang mengartikan ina itu wadah air itu. Sucinya wadah kalian apabila dijilatin sama anjing. Ketika ada anjing yang menjilati, caranya gimana? Ayusilahu sab'a marratin, supaya dia itu membasuh wadah tersebut berapa? 7 kali. Ulahunna biturabi, salah satunya pakai tanah. Inilah mujizatnya Nabi Muhammad SAW. Diteliti, ternyata memang tanah itu ada semacam kemampuan yang diizinkan oleh Allah untuk menetralisir daripada virus yang dibawa oleh liurnya anjing. Nah, karena anjing itu masuk kategori mughaladhah. Najis itu ada berapa toh? 3. Mughaladhah, mutawasithah, sama mukhaffafah. Kalau mukhaffafah itu kan contohnya bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali ASI. Itu mukhaffafah, cukup diperciki saja pakai air. Tapi kalau untuk bayi perempuan, meskipun dia cuma makan ASI saja, kenapa mesti harus dibasuh? Kok tidak diperciki saja? Apa alasannya? Kenapa kok bisa beda begitu? Bu, loh enggak tahu. Kenapa Rasulullah kok membedakan begitu? Ya, kalau untuk bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali ASI, pipis tinggal diperciki oke. Tapi kalau untuk perempuan, kenapa tidak? Bayi perempuan sama-sama cuman minum ASI saja. Ya pipis yang satunya cuman diperciki, yang satunya tetap dibasuh. Kalau saya sempat tanya-tanya kepada mereka-mereka yang belajar dengan IPA biologinya itu, memang kandungan urin atau kandungan yang rahimnya wanita itu kan sudah berbeda. Saya guyoni sama anak-anak itu kalau saya bicara begini. Sing wedok nguyuh, sing lanang nguyuh, podo-podo gak disiram. Ya, kira-kira sing paling gak enak sing di perempuan. Ya karena memang beda, isi perutnya juga beda. Ya, isi perutnya beda. Maka kata Bu Nur, salah satu teman itu yang bilang, memang kandungannya untuk urinnya perempuan itu beda, bobotnya juga beda. Maka di situ kalau tidak dibasuh ya ndak maka disitulah perbedaannya lah. Kemudian akhirnya kan dong toh kita ini,
Kanjeng Nabi itu tidak pernah belajar meneliti tentang kandungan urinnya laki-laki perempuan. Tapi kok bisa seperti itu? Kalau gitu kan? Ya, sama dengan anjing seperti ini. Nabi Muhammad itu tidak pernah meneliti tanah untuk bisa menetralisir daripada virus yang dibawa anjing itu. Tapi Nabi bisa ngomong semacam ini. Ngono itu kalau bukan Nabi, ya tidak mungkin. Makanya banyak para mualaf itu yang masuk Islam itu gara-gara hadis-hadis model begini. Ya, kepingin membuktikan. Ya, ternyata setelah terbukti dia masuk Islam. Dia berpikir, lah iya, pada zaman itu 571 Masehi beliau lahir. Ditambahi 40, ditambahi berapa? 40, jadi tahun berapa? 700 lebih lah. Bisa mengungkapkan semacam itu, sementara belum ditemukan ilmu tentang masalah bakteriologi dan sebagainya. Rasul sudah mengatakan bisa ya tanah itu untuk menetralkan itu. Itu sebagai bukti bahwa beliau adalah nabi. Tidak pernah. Al-Quran sendiri pun juga mengatakan nanti ada laut air tawar, laut asin yang tidak bertemu. Lah Nabi Muhammad tidak pernah ke lautan untuk meneliti, tidak pernah menemukan, dan ternyata kemudian memang ditemukan oleh para peneliti-peneliti. Masuk Islam mereka, termasuk perkembangan janin, 40 hari sperma, 40 hari segumpal darah, 40 hari segumpal daging. Seperti Murais Busail itu, akhirnya dia masuk Islam meneliti itu. Dari mana Nabi tahu kok 40 hari sekian, 40 hari begini, 40 hari begini? Kalau bukan dari wahyu tidak mungkin. Inilah semakin menunjukkan kebenaran Islam. Hadis-hadis semacam ini. Pak, apakah ada ulama yang meyakini tidak najis anjing? Karena menganggap sebagai ta'abudiyah. Ada memang. Ya, tapi pendapat itu marjuh. Marjuh itu artinya ya tidak dikuatkan. Jadi saya yakin ada semacam ilat, semacam alasan kenapa kok kenapa kok pakai tanah gitu. Maka berarti saya sepakat bahwa anjing itu najisnya mughalladho, najis yang berat. Dan termasuk kalau umpamanya ada anjing di rumah, malaikat rahmat tidak mau masuk. Bukan malaikat maut ya. Kalau umpamanya malaikat maut, berarti malaikat maut nanti akan mencabut nyawa jenengan tidak di rumah jenengan. Ya, di luar. Ya pas lagi di Jopo, pas lagi nyapo, pas marung di Ramayana, baru kelelekan pentol mati. Jadi kata-kata ulahunna atau ukhrahunna itu mempunyai makna salah satunya. Jadi salah satu itu berarti boleh di akhir, boleh di tengah, boleh di depan. Itu. Ya, saya bertanya sekarang. Ya, jawaban saya itu ya Bu. Jadi boleh di depan, boleh di akhir, pokoknya salah satunya saja. Baik, sebagai penutup saya bertanya pada jenengan. Gimana kalau tanah itu sudah diekstrak menjadi sabun cuci? Apakah bisa untuk menghilangkan najis ini? Kenapa? Ya, karena sudah tidak, posisinya sudah tidak original. Maka sampai hari ini kita tetap menggunakan ya manual itu tanah, ya wis tanah itu memang. Ya andai kata ada kan memang fikih semacam itu, ada seorang dokter muslim, dokternya dokter hewan. Dia kemudian membuat pet shop atau apa namanya itu ya,
Ya, dan banyak orang yang mau nitip anjing dan mengobatkan anjingnya. Dan dia otomatis kan hampir setiap hari memegang anjing. Loh Pak, yang najis itu air liurnya atau kesemuanya? Kalau umpamanya air liurnya berarti badannya tidak najis. Tangan jenengan apa dipastikan pasti tidak basah? Setangan saya begini kan kering. Tak gini kan ini kan udah keluar keringat. Memang banyak para ulama justru yang menyebut bukan hanya air liurnya saja. Ya, banyak para ulama mengatakan begitu. Akhirnya kemudian ada dokter yang tadi itu punya inisiatif. Iya, kalau kumpulkan tanah sebanyak-banyaknya diekstrak jadi sabun. Dan kemudian juga sudah tidak repot untuk golek tanah lagi. Akhirnya kemudian dengan sabun itu. Apa bisa? Jawabannya tidak bisa. Itu perdana kita ketemu syarah Bulughul Maram. Kalau pakai kaos tangan boleh. Dan nanti otomatis yang disucikan ya kaos tangannya itu. Dalam? Kenapa? Lah ya pakai kaos tangan toh. Lah nanti yang disucikan ya kaos tangannya itu. Gimana maksudnya? Enggak, maksudnya kalau itu langsung dibuang. Oh ya ora apa-apa tambahan. Boleh, monggo silakan. Apalagi dia konteksnya memang jadi dokter hewan, memang mau tidak mau harus begitu kan? Ya, apakah anjingnya yang harus ditolak? Karena memang juga ada hikmah. Meskipun meskipun Rasul mengatakan itu mughaladoh, tapi Allah menciptakan ada hikmah di anjing itu sendiri. Ada anjing penjaga, ada anjing pelacak, ada macam-macam sebagainya. Oke, saya kira cukup. Insya Allah kita akan ketemu dengan materi yang lebih susah lagi nanti. Dan mudah-mudahan tidak membingungkan. Ya, kalau ada sesuatu yang membingungkan, catat saja, kemudian kita diskusikan. Ya, catat, diskusikan. Hari ini kesimpulannya berarti ngajinya tentang air. Air yang suci tadi ada 7. Ada modelnya 7. Dan kemudian apa lagi? Ketika dia itu merubah bau, warna dan rasanya. Baik, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.